Semuanya, perkenalkan saya Felicitas Karitas Trisna dengan NIM 121221052. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup, sejarah, dan perkembangan manajemen strategik. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah manajemen strategik. Pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Manajemen ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan agar dapat bersaing di pasar dengan efektif dan efisien. Nah, di sini kan ada 3 proses, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan yang dimaksud di sini yaitu manajemen merumuskan tujuan jangka panjang organisasi dan menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua ini ada pelaksanaan, di mana ini melibatkan penerapan langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu ada evaluasi. Proses ini melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan berhasil atau perlu dilakukan perubahan. Yang berikutnya itu ada ruang lingkup manajemen strategik. Ruang lingkup manajemen strategik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan strategi dalam sebuah organisasi. Beberapa komponen utama dalam ruang lingkup manajemen strategik antara lain, yang pertama itu ada visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang. Visi itu memberikan arah yang jelas dan motivasi bagi seluruh anggota organisasi untuk bergerak ke tujuan yang sama. Sedangkan misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan alasan keberadaan organisasi. Misi menggambarkan apa yang dilakukan organisasi, siapa yang dilayani, dan bagaimana organisasi beroperasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada tujuan organisasi adalah sasaran konkret yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik itu tujuan jangka pendek, menengah, atau panjang. Tujuan ini lebih spesifik dibandingkan dengan visi dan misi dan biasanya dapat diukur pencapaiannya. Yang kedua itu ada analisis lingkungan. Proses menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi seperti analisis SWOT, analisis pesaing, dan analisis pasar. Tujuan utama dari ketiga analisis ini adalah untuk membantu organisasi dalam membuat keputusan strategis yang berdasarkan data yang relevan dan terinformasi, mengoptimalkan kekuatan internal mereka, memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja jangka panjang organisasi. Yang ketiga itu ada perumusan strategi, proses yang dilakukan untuk merencanakan dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan organisasi jangka panjang. Perumusan strategi ini penting karena membantu organisasi untuk tetap fokus dan terarah dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Yang keempat itu ada implementasi strategi. Setelah strategi disusun, tahap berikutnya adalah implementasi strategi tersebut dalam seluruh lini organisasi. Hal ini mencakup pengalokasian sumber daya, struktur organisasi, dan kebijakan operasional yang mendukung tercapainya tujuan strategi. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada bagaimana setiap elemen ini diterapkan dengan tepat dan terkoordinasi dengan baik di seluruh lini organisasi. Sedangkan yang kelima itu ada evaluasi dan pengendalian. Proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari strategi yang telah diterapkan. Organisasi perlu melakukan penyesuaian
atau revisi strategi berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan lingkungan eksternal. Evaluasi dan pengendalian dalam hal ini merujuk pada proses untuk menilai apakah strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keenam itu ada keunggulan kompetitif dan inovasi. Keunggulan kompetitif dan inovasi merupakan dua faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi dan mempertahankan posisi yang unggul di pasar. Kedua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan keunggulan yang berkelanjutan, sehingga organisasi dapat mempertahankan posisi unggul dan terus berkembang di pasar yang dinamis. Yang ketujuh itu ada manajemen risiko dan ketidakpastian. Pengelolaan risiko dan ketidakpastian adalah bagian integral yang tidak bisa diabaikan. Semua keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan harus mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedelapan itu ada etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika dalam manajemen strategik mengacu pada prinsip-prinsip moral yang harus diikuti perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis. Ini melibatkan pengakuan bahwa keputusan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh keuntungan finansial atau tujuan jangka pendek, tetapi juga oleh dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang berikutnya itu ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, merujuk pada komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di luar kewajiban finansial dan hukum mereka. Dalam pengertian ini, CSR bukanlah sekedar kegiatan amal atau filantropi, melainkan merupakan bagian integral dan strategi bisnis yang lebih besar. Yang berikutnya itu ada sejarah dan perkembangan manajemen strategik. Sejarah dan perkembangan manajemen strategik dapat dibagi ke dalam beberapa era yang mencerminkan perubahan dalam cara organisasi mengelola dan merencanakan strategi mereka. Yang pertama itu era pra-strategi atau sebelum 1950-an. Sebelum 1950-an, manajemen organisasi lebih bersifat reaktif dan pendekatannya masih sangat tradisional. Fokus utama adalah pada efisiensi operasional dan produksi. Era ini menjadi dasar bagi perkembangan manajemen strategik pada dekade-dekade berikutnya, di mana kesadaran akan pentingnya strategis yang lebih kompleks dan sistematis mulai tumbuh. Yang kedua itu ada era perencanaan jangka panjang, 1950-an sampai 1960-an. Pada era ini mulai muncul pemikiran bahwa organisasi perlu merencanakan masa depan mereka secara lebih sistematis dan terstruktur. Organisasi mulai menyadari bahwa untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menghadapi perubahan di masa depan, mereka perlu merencanakan masa depan dengan lebih terstruktur. Yang ketiga itu era perencanaan strategik 1970-an. Pada tahun 1970-an, perencanaan strategis mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Pendekatan perencanaan strategis ini lebih terstruktur dan berbasis data, dan mulai melibatkan teknik-teknik analisis yang lebih kompleks. Dengan menggunakan berbagai teknik analisis untuk merencanakan dan merumuskan strategi organisasi dalam menghadapi perubahan yang lebih dinamis. Yang keempat itu ada era manajemen strategik 1980-an. Pada era ini, manajemen strategik semakin berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih formal. Organisasi mulai mengintegrasikan berbagai elemen strategi dan keseluruhan operasi mereka dengan penekanan pada eksekusi dan pengukuran hasil.
Yang kelima itu ada era globalisasi dan inovasi 1990-an sampai dengan 2000-an. Era ini ditandai dengan kecepatan globalisasi dan inovasi teknologi yang mengubah lanskap bisnis. Organisasi tidak hanya bersaing di pasar domestik tetapi juga di pasar global. Yang keenam itu ada era digital dan transformasi 2010 sampai sekarang. Era digital membawa perubahan besar dalam cara organisasi beroperasi dan mengelola strategi mereka. Tetapi teknologi informasi, big data, dan otomatisasi menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Nah, kesimpulannya di sini adalah manajemen strategik merupakan proses penting yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini mencakup berbagai komponen utama seperti penetapan visi, misi, tujuan, analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, evaluasi, dan pengendalian, serta mempertimbangkan keunggulan kompetitif, inovasi, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Seiring berjalannya waktu, manajemen strategik telah berkembang melalui beberapa era, dimulai dari pendekatan yang reaktif hingga menjadi disiplin yang lebih sistematik dan berbasis data. Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perubahan teknologi dan globalisasi semakin mempengaruhi cara organisasi merencanakan dan melaksanakan strategi mereka. Itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Semoga materinya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.